Matahari terbit di Asia Tenggara, namun cahayanya menyingkap lebih dari sekadar jalanan yang ramai dan gedung pencakar langit yang menjulang. Cahaya itu menerangi sebuah wilayah yang sedang mengalami transformasi besar. Inilah ASEAN hari ini, lanskap dinamis di mana inovasi digital membentuk kembali esensi kehidupan perkotaan. Kota-kota kita yang telah lama menjadi jantung berdenyut bagi bangsa kita sedang berevolusi. Mereka menjadi lebih cerdas, lebih terhubung, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Ini bukan mimpi yang jauh atau fantasi teknologi. Ini adalah kenyataan yang sedang terjadi sekarang. Dari jalanan Jakarta yang sibuk hingga gang-gang bersejarah Hanoi, didorong oleh visi untuk membangun kota-kota yang tidak hanya efisien, tetapi juga benar-benar manusiawi dan inklusif untuk semua. Transformasi ini didukung oleh arus tak terlihat dari era digital. Teknologi adalah alatnya, tetapi tujuannya sangat manusiawi. Konsep kota cerdas dalam konteks ASEAN jauh melampaui sekadar memasang sensor atau membuat aplikasi. Ini tentang menenun kain digital yang menghubungkan setiap aspek keberadaan perkotaan. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana informasi mengalir bebas dan memberdayakan warga, bisnis, dan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kita menyaksikan kelahiran pusat-pusat perkotaan yang mendengarkan, belajar, dan beradaptasi, menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi jutaan orang yang menyebutnya rumah. Janjinya sangat besar, menawarkan solusi untuk tantangan-tantangan lama seperti kemacetan lalu lintas, penyediaan layanan publik, dan keberlanjutan lingkungan. Jaringan Kota Cerdas ASEAN, atau ASCN, berdiri sebagai bukti ambisi kolektif ini. Ini adalah platform kolaboratif di mana kota-kota di seluruh wilayah berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan solusi inovatif. Jaringan ini mengakui bahwa, meskipun setiap kota memiliki identitas dan tantangan uniknya, aspirasi kita sama. Kita semua menginginkan jalanan yang lebih aman, udara yang lebih bersih, akses yang lebih baik, layanan kesehatan dan pendidikan, serta lebih banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan bekerja sama, kita dapat mempercepat perjalanan ini, belajar dari keberhasilan dan kegagalan satu sama lain. Semangat ASEAN, yang dibangun di atas kerjasama dan saling menghormati, adalah fondasi yang sempurna untuk upaya ambisius ini, mengubah upaya individu menjadi gerakan regional yang kuat. Bayangkan sebuah kota di mana perjalanan pagi Anda lancar, layanan publik hanya dengan sekali klik, dan komunitas lokal Anda diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Inilah visi yang memandu gerakan kota cerdas. Ini adalah masa depan di mana teknologi melayani umat manusia, bukan sebaliknya. Ini tentang menggunakan data untuk memahami kota kita dengan lebih baik, dan menggunakan pemahaman itu untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar meningkatkan kehidupan. Saat kita melangkah ke era baru ini, kita tidak hanya membangun infrastruktur yang lebih cerdas, kita membangun komunitas yang lebih kuat. Kita meletakkan dasar untuk masa depan di mana kota-kota kita tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk berkembang. Kota cerdas sering disalahartikan sebagai kota yang penuh dengan gawai dan layar. Namun, pandangan ini tidak lengkap. Ukuran sebenarnya dari kota cerdas terletak bukan pada teknologinya, tetapi pada kualitas koneksi yang dipupuknya. Ini tentang membangun hubungan bermakna yang sebelumnya sulit atau tidak mungkin dibuat. Koneksi pertama dan paling penting adalah antara data dan kebijakan. Di kota cerdas, pemerintah dapat mengumpulkan informasi real-time tentang segala hal, mulai dari arus lalu lintas dan kualitas udara, hingga tren kesehatan masyarakat. Data ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk bergerak melampaui dugaan dan menyusun strategi berbasis bukti yang mengatasi masalah nyata secara efektif dan efisien, memastikan sumber daya publik digunakan di tempat yang paling dibutuhkan. Koneksi penting kedua adalah antara masyarakat dan pemerintah mereka. Teknologi meruntuhkan hambatan lama yang memisahkan warga dari pusat kekuasaan. Melalui platform digital, aplikasi seluler, dan forum terbuka, warga kini dapat media group, resident taking photo of pothole and reporting via mobile app, people using city service apps on smartphones at the stock, melaporkan masalah, memberikan umpan balik tentang layanan publik, dan berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Ini menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Ini mengubah tata kelola dari jalan satu arah menjadi dialog dinamis, memupuk rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara warga.
Ketika masyarakat merasa didengar, kepercayaan terhadap lembaga publik tumbuh, memperkuat tatanan masyarakat kita. Ketiga, kota cerdas menghubungkan ekonomi lokalnya ke ekosistem peluang global. Bagi usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi ASEAN, platform digital adalah gerbang menuju dunia. Seorang pengrajin lokal dapat memamerkan kerajinannya kepada audiens internasional. Sebuah restoran kecil dapat mengelola pesanan dan pengiriman online, dan sebuah startup teknologi dapat mengakses pendanaan dan bimbingan dari seluruh dunia. Konektivitas digital ini menyamakan kedudukan, memberdayakan pengusaha lokal untuk bersaing di panggung yang lebih besar, menciptakan lebih banyak pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dari bawah ke atas. Ini memastikan bahwa manfaat kemajuan mencapai setiap sudut kota. Akhirnya, visi kota cerdas memperkuat koneksi antar kota di seluruh wilayah ASEAN. Melalui jaringan seperti ASEAN, kota-kota tidak lagi menjadi pulau-pulau inovasi yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari keluarga kolaboratif, berbagi cetak biru untuk keberhasilan, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, seperti perubahan iklim dan ketahanan ekonomi. Solusi transportasi umum yang berhasil di Singapura dapat menginspirasi proyek serupa di Kuala Lumpur. Sementara sistem pengelolaan air yang dirintis di Bangkok dapat diadaptasi untuk kota Ho Chi Minh. Kolaborasi antar kota ini mempercepat kemajuan bagi semua, menciptakan wilayah yang tidak hanya kumpulan kota cerdas, cerdas. Danish. Mari kita lihat bagaimana ini terlihat dalam praktik. Bayangkan seorang pekerja kantoran yang memulai harinya. Alih-alih menebak rute terbaik ke tempat kerja, dia memeriksa aplikasi transportasi real-time di ponselnya. Aplikasi ini menganalisis data dari sensor lalu lintas, jadwal transportasi umum, dan bahkan perakiraan cuaca untuk menyarankan pilihan tercepat dan paling berkelanjutan. Mungkin kombinasi kereta api dan skuter listrik bersama. Dia membayar seluruh perjalanannya dengan lancar melalui satu dompet digital. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah realitas mobilitas terintegrasi di kota cerdas. Sistem yang menghemat waktu, mengurangi stres, dan mengurangi emisi karbon bagi ribuan komuter setiap hari. Sekarang pertimbangkan seorang pemilik usaha kecil, seorang ibu yang menjalankan bisnis catering online yang berkembang dari rumahnya. Alat digital adalah karyawan terbaiknya. Dia menggunakan media sosial untuk memasarkan menu hariannya, aplikasi akuntansi sederhana untuk mengelola keuangannya, dan layanan pengiriman pihak ketiga untuk menjangkau pelanggan di seluruh kota. Dia dapat mengakses portal pemerintah untuk memperbarui izin usahanya secara online, menghemat perjalanannya ke kantor publik yang ramai. Platform digital telah memberdayakannya untuk mengubah hasratnya menjadi profesi, memberinya fleksibilitas untuk mencari nafkah sambil merawat keluarganya. Kisah suksesnya dilipat gandakan oleh jutaan orang di seluruh ASEAN, mendorong ekonomi digital yang dinamis. Dari sudut pandang pemerintah, teknologi adalah sekutu yang kuat dalam melayani publik dan melindungi lingkungan. Bayangkan pusat operasi kota di mana para pejabat memantau dashboard tanda-tanda vital kota. Mereka dapat melihat kebocoran pipa air yang terdeteksi oleh sensor dan mengirimkan kru perbaikan sebelum menjadi masalah besar. Mereka dapat menggunakan drone untuk memantau deforestasi atau pembuangan limbah ilegal secara real-time, memungkinkan penegakan hukum yang cepat. Layanan publik, mulai dari konsultasi kesehatan hingga sumber daya pendidikan, menjadi lebih mudah diakses melalui saluran digital, memastikan bahwa bahkan mereka yang berada di daerah terpencil tidak tertinggal. Ini adalah tata kelola proaktif, menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sebelum masalah itu membesar. Transformasi digital ini juga meningkatkan ketahanan kita terhadap tantangan lingkungan. Jaringan cerdas dapat mengelola konsumsi energi dengan lebih efisien, mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Sistem peringatan dini yang canggih, didukung oleh analisis data dan jaringan sensor, dapat memberikan peringatan tepat waktu kepada warga tentang banjir atau topan yang akan datang, memberi mereka waktu penting untuk bersiap dan mengungsi. Bangunan hijau dengan sistem kontrol iklim otomatis mengurangi jejak karbonnya, sementara sistem pengelolaan limbah cerdas mengoptimalkan rute pengumpulan dan mempromosikan daur ulang. Di kota cerdas, teknologi dan keberlanjutan berjalan beriringan. Sudhini phone Bloomberg ni Ramand, dan lebih hijau, YouTube Drating.
Perjalanan menuju menjadi jaringan kota cerdas menghadirkan peluang pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi ASEAN. Dengan merangkul inovasi digital, kita dapat membuka sektor ekonomi baru, menarik investasi asing, dan menciptakan pekerjaan bernilai tinggi bagi kaum muda kita. Ekonomi digital adalah mesin yang kuat untuk kemajuan, dan kota cerdas adalah pusat komandonya. Transformasi ini dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam daya saing regional, memposisikan ASEAN sebagai pemimpin global dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Potensinya sangat besar, menjanjikan masa depan di mana kota-kota kita tidak hanya lebih efisien dan layak huni, tetapi juga lebih makmur dan dinamis dari sebelumnya. Namun, jalan ini tidak tanpa-tangan. Saat kota-kota kita menjadi lebih terhubung, mereka juga menjadi lebih rentan terhadap ancaman siber. Melindungi sejumlah besar data yang dihasilkan oleh sistem kota cerdas sangat penting. Kita harus membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat dan menetapkan peraturan yang jelas untuk privasi dan kedaulatan data untuk menjaga kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, kita harus waspada terhadap risiko kesenjangan digital. Manfaat teknologi harus dapat diakses oleh semua, tanpa memandang usia, pendapatan, atau kemampuan. Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam revolusi digital ini, melalui program literasi digital dan akses internet yang terjangkau. Mengharmoniskan kebijakan dan standar di seluruh wilayah adalah tugas penting lainnya. Agar ASEAN berfungsi sebagai wilayah cerdas yang benar-benar terintegrasi, sistem kita perlu dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini membutuhkan kolaborasi pada standar teknis, protokol berbagi data, dan kerangka peraturan. Ini adalah upaya kompleks yang menuntut kemauan politik dan semangat kompromi dari semua negara anggota. Mengatasi rintangan ini sangat penting untuk melepaskan potensi penuh dari upaya kolektif kita. Tujuannya adalah untuk menciptakan lanskap digital yang mulus, di mana inovasi dan perdagangan dapat mengalir bebas melintasi batas, menguntungkan seluruh wilayah. Masa depan kota-kota ASEAN ada di tangan kita. Ini adalah masa depan yang harus dibangun di atas kolaborasi antara pemerintah, antara sektor publik dan swasta, dan yang terpenting di antara kita semua sebagai warga negara. Teknologi hanyalah alat. Visi bersama dan tindakan kolektif kita akan menentukan keberhasilan kita. Mari kita melangkah maju dengan optimisme dan komitmen yang kuat untuk membangun kota-kota yang tidak hanya cerdas dalam fungsi, tetapi juga bijaksana dalam tujuan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan pusat-pusat perkotaan yang inklusif, tangguh, dan benar-benar melayani aspirasi rakyat kita. Cakrawala digital cerah, dan dengan berjalan di jalan ini bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh ASEAN.